Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 22 Mei 2022. Kita ada semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu tidak putus-putusnya saya tetap mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita datang memuliakan Tuhan. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Mazmur pasal 77 ayat 14. Mari kekasih Kristus kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sangat percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9a. Demikian bunyi firman Tuhan. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ratapan pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9a. Pentingnya berpikir jauh ke depan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Apabila kebebalan akan mendatangkan penyesalan, maka orang yang berpikir jauh ke depan akan terhindar dari malapetaka. Acap kali orang terjerumus ke dalam hidup yang porak-poranda, karena ia tidak memikirkan konsekuensinya dari perbuatan yang ia lakukan. Ia sama seperti seorang
yang terus bermain-main dan tidak menggunakan waktunya untuk belajar. Berarti ia tidak berpikir jauh ke depan atau mempedulikan masa depannya. Alhasil, di akhir hidupnya, ia akan mengenang kesalahannya tersebut dengan rasa sesal. Namun orang yang berpikir jauh ke depan akan terhindar dari hidup di dalam penyesalan. Ia akan bersyukur kepada Tuhan karena ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pentingnya berpikir jauh ke depan sebelum bertindak ini antara lain ditulis di dalam Ratapan pasal 1. Di situ Yeremia meratapi keruntuhan kota Yerusalem. Ia juga menyebut penyebab dari kehancuran ibu kota kerajaan Yehuda itu sebagai berikut. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Artinya, walaupun berulang kali telah mendengar peringatan Tuhan melalui para nabinya tentang akibat dari penyembahan berhala, namun penduduk Yehuda tidak kunjung berpikir jauh ke depan. Mereka membiarkan kenajisan oleh penyembahan berhala melekat pada hidup mereka. Kebebalan ini mengakibatkan mereka jatuh terpuruk sehingga mereka hidup dalam penyesalan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kembali sebuah nilai kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita semua agar hidup kita sungguh-sungguh berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita acap kali mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam pertemuan-pertemuan komsel, baik itu di dalam ibadah-ibadah keluarga, kaum bapak, kaum ibu, di dalam pertemuan para pemuda, sekolah minggu. Tetapi seringkali secara tidak sadar kita beranggapan bahwa apa yang telah disampaikan itu biasa-biasa saja, yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi orang yang bebal. Saudaraku, harusnya kita sadari sebab apa yang kita kerjakan berlawanan dengan firman Tuhan. Sesungguhnya kita sedang menempatkan diri kita sebagai lawan daripada Allah. Itu yang terjadi di dalam bangsa di Yehuda, di Yerusalem. Bagaimana mereka tidak peduli dengan perintah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Mereka tetap melakukan hubungan dengan berhala-berhala yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi najis. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hari ini kita juga suka terikat dengan berhala-berhala. Kesibukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkati menjadi berhala bagi kita, sehingga kita selalu berkata, saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk datang ke gereja karena pekerjaan saya banyak. Dan mereka juga membela diri, pekerjaan ini dari Tuhan, jadi saya harus bertanggung jawab. Itu benar, saudaraku. Tetapi apakah sepanjang 1 minggu dan 1 hari 2 jam saja saudara tidak punya waktu untuk Tuhan? Bukankah dengan demikian saudara telah memberhalakan dirimu kepada pekerjaanmu? Bahkan juga seringkali kita memberhalakan anak-anak kita.
Sehingga kita lebih mengutamakan anak-anak kita ketimbang daripada Tuhan. Bahkan hari ini yang sangat luar biasa, kita terikat dengan berhala handphone. Kalau kita bermain handphone, kita sudah tidak punya waktu untuk bersekutu lagi dengan Tuhan. Seringkali kita masuk gereja, memakai handphone, dan melupakan Alkitab. Sesuatu yang keliru, saudara-saudaraku. Betapa secara tidak sadar kita dilumpuhkan oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat dengan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Baiklah kekasih-kekasih Kristus, mari kita sama-sama menintrospeksi diri kembali supaya kita tetap mengutamakan Tuhan. Biarlah hidup kita tidak menjadi orang yang bebal, yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi sungguh hidup kita mempermuliakan Tuhan. Hari ini merupakan hari persekutuan bagi orang-orang percaya di dalam rumah Tuhan masing-masing. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, ringankan langkah kakimu menuju ke rumah Tuhan. Jangan jadikan alasan untuk tidak punya waktu. Ayo kita melangkah sama-sama ke tempat persekutuan kita masing-masing. Biar kita boleh berkumpul bersama dengan seluruh tubuh Kristus. Kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang empunya gereja. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kebebalan kami, tidak jarang kami tidak berpikir jauh ke depan. Sebaliknya, kami hanya memikirkan kenyamanan hidup yang sesaat dan tidak peduli bahwa apa yang kami lakukan itu bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami atas semua kebebalan kami tersebut. Berikanlah kepada diri kami anugerah-Mu, sehingga di dalam hikmat dan rasa takut kepadamu, kami hidup memandang jauh ke depan dan tidak bertindak hanya menuruti keinginan hati kami sendiri. Dengan demikian, barulah kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami memerlukan anugerah-Mu. Pagi hari ini, kembali kami naikkan syukur kami, mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur dan terima kasih, sebab Bapa sudah menjaga kami sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan dan tuntunan-Mu yang kami alami. Di dalam penyertaan-Mu, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami akan menyongsong hari-hari kami yang ada di hadapan kami dengan kemenangan, dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Di dalam tuntunan-Mu, kami yakin bahwa Engkau telah menyediakan hari esok yang indah bagi diri kami. Kami percaya Engkau yang telah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami akan meneruskannya sampai sempurna pada waktunya. Dengan berharap kepadamu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan pada pagi hari ini, ya Aba, ya Bapa, hamba tetap terus berdoa dan berdoa, memohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap umat Tuhan yang berada di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba berdoa untuk setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga. Hamba mohon belas kasihan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Biarlah urapan baru pagi hari ini
turun memberkati keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mangga Prau, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabanovek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, keluarga Makabori, keluarga Awuri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kaikaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Pati Pari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pemilik toko anggrek, toko harapan, toko Tenga, toko apotik Salom, toko Emark, toko Sanggeng, toko Surya Mas, toko Prima, toko Mawar, dan semua hamba-hamba yang berusaha di depan. Tuhan memberkati kami semua, bahwa hidup kami semakin taat dan setia kepada Engkau, ya Allah. Biarlah hari ini merupakan hari persekutuan bagi orang percaya di dalam rumah Tuhan. Tuhan tolong semua kami untuk meringankan langkah kaki kami menuju ke rumah Tuhan kami masing-masing. Biar kami boleh memuliakan Tuhan di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setia yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Demikian hamba juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada minggu pagi ini. Kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Yenu, Bapak Pendeta Yosua Yenu, Bapak Pendeta Yahya Wakum, Bapak Pendeta Bram Samori, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, Bapak Evangelis Donalolik Peter, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, baik online, baik onsite. Tuhan memberkati kami semua. Bimbing kami untuk taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga hidup kami bukan menjadi orang yang bebal, tapi hidup kami berpikir jauh ke depan untuk hari depan yang punya kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah. Biarlah kekuatan Tuhan menyembuhkan mereka kembali oleh kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus. Terima kesembuhan itu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Dan Bapak hamba juga tetap berdoa bagi mereka yang bertambah 1 tahun usia pada hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan kasih sayang-Mu yang nyata.
Biarlah mereka boleh bersyukur sebab Tuhan baik kepada mereka. Dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat mereka semakin taat dan setia kepada Engkau. Semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu. Tuhan memberkati mereka semuanya. Ya Bapa, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga rumah tangga. Biarlah dalam nama Yesus hari ini semua boleh bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Jan Philip Samori, di dalam pimpinannya sebagai ketua daripada Eden House. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi cucu-cucu, dan semua rekan-rekan di dalam pelayanan. Biarlah Eden House tetap berdiri, di mana kasih yang tidak terbatas itu tetap mengalir kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Hamba percaya Tuhan memberkati semuanya. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, sahabat-sahabat hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Mega Kristi Lambai Hang yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan terbaik, semangat yang menyala-nyala pada hari ini. Biarlah hamba-Mu Ibu Mega Kristi Lambai Hang bersama dengan keluarganya, suaminya, anak-anaknya mengambil bagian di dalam persekutuan rumah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, memberkati mereka menjadi contoh bagi keluarga yang lain juga. Terima kasih Bapa, berkati semua usaha pekerjaan pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu senantiasa, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Pelayanan-pelayanan pada hari ini yang dipercayakan kepadanya, Tuhan memberkati. Biar setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan memberikan kemenangan kepada setiap mereka yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Demikian juga Tuhan memberkati semua keluarga besarnya, orang tuanya, Ibu Nona dan saudara bersaudara. Spesial Ibu Nona, Ibu Desi dan Karen yang ada di Jayapura. Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka di dalam urusan yang sedang mereka hadapi. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Pembelaan-Mu turun atas mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, diberkatilah hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter dan keluarganya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu tetap mengandalkan Engkau setiap saat, sehingga dia boleh melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Hidupnya boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus. Demikian juga untuk kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, pelayanan
yang dipercayakan kepadanya dapat dikerjakan dengan berhasil karena tangan Tuhan terus menolong dia. Bapa, terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Christine Masela. Dimanapun berada hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing pribadinya. Menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan terus membawa ia semakin bertumbuh dalam kebenaran-Mu hingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita, melimpah dalam pribadi dan hidup rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Uce Lololuan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu, Ibu Uce Lololuan, bersama dengan suami tercinta, Bapak Christian Patiran. Tuhan memberkati mereka, memberkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah otoritas Tuhan, urapan Tuhan yang baru turun bagi mereka berdua pagi hari ini. Sehingga pelayan-pelayan sebagai hamba-hamba yang Tuhan memanggil, urapan-Mu tetap nyata atas mereka. Hingga setiap orang yang dilayani mereka mendapat berkat-Mu, ya Allah. Berikan kekuatan, kesehatan terbaik kepada setiap pribadi. Biarlah mereka berdua boleh menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi cucu-cucunya, Rafael dan Gracia. Tuhan memberkati. Ya Allah, terpujilah Tuhan. Biarlah mereka berpikir jauh ke depan atas semua yang mereka kerjakan bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Fenti Huang, yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, bimbing hambamu untuk semakin taat dan setia kepada Engkau, ya Allah. Semakin mengandalkan Engkau di dalam semua kegiatan-kegiatannya, baik pribadinya, baik hidup rumah tangganya. Hingga ia boleh terus menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Simon dan kedua anak tercinta, Sin dan Island. Tuhan memberkati studi daripada kedua anak ini, Sin dan Island. Tuhan turut campur tangan. Hikmat-Mu turun bagi mereka berdua, dan mereka boleh berhasil di dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati masa depan mereka dengan kemenangan. Tuhan memberkati hambanya, suami daripada Ibu Fenti, Bapak Simon, dalam semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaannya diberkati. Pada saat mereka taat setia kepada Engkau, ya Allah, janji-Mu tetap berlaku. Engkau mengangkat mereka menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk anak kekasih Rianti Irene Syamsuddin. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin pribadi hamba-Mu, bahwa ia semakin memahami firman Tuhan, bahwa ia dengan kerendahan hati untuk tunduk kepada kebenaran firman, sehingga masa mudanya, ya Allah, tidak disalahgunakan, tapi hidup masa mudanya mempermuliakan Engkau, ya Allah. Biarlah hidupnya dipersembahkan bagi Engkau, ya Tuhan. Tuhan pakai anak kekasih Rianti Irene Syamsuddin bagi hormat kemuliaan-Mu, hingga ia boleh menjadi berkat bagi kedua orang tua kekasih kepada adik-adiknya, bahkan menjadi berkat bagi banyak temannya. Tuhan, berikan kekuatan terbaik kepadanya, berikan kerendahan hati kepadanya untuk terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba juga berdoa kepada orang tua kekasih Bapak Syamsuddin bersama dengan Ibu Rian Ruyike. Tuhan memberkati mereka berdua di dalam kehidupan pribadi, hidup rumah tangga. Tuhan memberkati. Pakai kedua hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak-anak, kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan mereka dengan keberhasilan. Tuhan lindungi mereka siang dan malam dan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Echa Sada Upuya. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin hamba-Mu yang berada di kota Manokwari, memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak tercinta Kevin, dan menjadi berkat bagi keluarga besar Sada Upuya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang dipelajarinya tidak berhenti pada dirinya, tetapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah firman Tuhan terus yang memulihkan, memperbaiki seluruh kehidupannya dalam kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Echa Sada Upuya menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan bukakan yang terbaik atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Roni Uniputi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau punya rencana yang indah atas pribadinya. Biar itu terus tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan semangat, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu. Hingga ia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat dimanapun ia berada. Baik di tempat pekerjaan, baik di dalam rumah, baik di sekitar rumah, dan di mana saja. Boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pribadi hamba-Mu Bapak Roni Uniputi. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, untuk dia terus memuji dan mempermuliakan Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada semua para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pagi maupun pada sore malam hari. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kekuatan Tuhan, otoritas Tuhan, wibawa Tuhan, urapan Tuhan baru turun atas kami semua. Hingga pelayanan kami bukan sekedar pelayanan rutinitas, tetapi kami percaya Tuhan, kami melayani dengan otoritas-Mu, kami melayani dengan kuasa-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati seluruh hamba-hamba, berkati seluruh jemaat, berkati seluruh tubuh Kristus yang ambil bagian di dalam persekutuan ibadah pagi maupun pada sore malam hari. Biarlah kehadiran kami semua bukan sekedar mencari berkat-berkat, tetapi kami datang mencari pribadi-Mu, ya Allah, sehingga persekutuan kami memberikan berkat terbesar atas hidup kami, jasmani, rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami bukan menjadi hidup yang bebal, tapi hidup kami menjadi berkat dalam kebenaran kepada banyak orang. Tuhan memberkati semua gereja yang beribadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, kami percaya kekuatan-Mu ada bersama dengan kami. Dan dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kami siap untuk masuk di dalam persekutuan-persekutuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak,
Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Yesus Kristus. Pesan saya, jangan lupa disiplin protokol. Dari kita, untuk kita, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.